Halo guys, welcome back to Koko Sumsu. Jadi di video kali ini Koko akan ngejelasin tentang Medusa. Mungkin di antara kalian banyak yang tahu kalau Medusa itu sebagai ratu ular. Namun banyak juga yang di antara kalian yang nggak mengetahui bagaimana kisah dari Medusa ini bisa menjadi seorang ratu ular. Nah, di video ini Koko akan ngejelasin bagaimana Medusa ini bisa menjadi ratu ular dan bagaimana kematian dari Medusa ini. Nah, di sebuah buku karangan dari Heslot, nah menurut dari penulis kuno ini, Medusa ini memiliki 3 orang saudara termasuk dirinya. Yang pertama itu adalah bernama Steno, yang kedua Euryale, dan yang ketiga adalah Medusa. Mereka ini adalah anak dari Porcis dan Ceto. Nah, dari ketiganya ini hanya Medusa lah yang dikatakan fana. Karena hanya Medusa inilah yang diantara bersaudara ini tidak memiliki hidup yang abadi, sehingga dia pun bisa meninggal. Berbeda dari saudara-saudara lainnya. Nah, Heslot juga memberikan laporan tentang asal-usul dari Medusa dan kematiannya di tangan Perseus. Cerita ini menggambarkan Medusa ini sebagai sesosok gadis yang cantik. Kecantikannya ini sampai menarik perhatian dari sang dewa laut, yaitu Poseidon. Nah, Poseidon ini menginginkan Medusa dan saudara-saudaranya, dan Poseidon ini pun merusak mereka di kuil Athena. Sang Dewi Athena ini pun kemudian membalas dendam dengan mengubah Medusa dan kedua saudaranya menjadi Gorgon atau manusia ular, sehingga rambut Medusa pun menjadi seperti ular. Tapi dikarenakan Medusa ini melakukan beberapa sihir terlarang untuk mengembalikan wujud aslinya, sehingga dia pun menjadi mortal, atau bisa dibilang bahwa dia ini menjadi makhluk yang tidak abadi. Nah, berbeda dengan Gorgon lainnya seperti saudara-saudara lainnya, mereka ini memiliki hidup yang abadi karena mereka tidak mencoba melakukan sihir terlarang ini. Nah, sehingga banyak sekali orang yang ingin membunuh Medusa. Lalu di daratan lainnya cukup jauh terdapat kisah dari seorang pria yang bernama Perseus. Perseus ini merupakan anak dari Danae. Danae ini sendiri adalah putri dari seorang raja yang bernama Akrisios di kerajaan Argos. Nah, menurut ramalan, Raja Akrisios ini nantinya akan dibunuh oleh cucunya sendiri, yaitu Perseus. Sehingga Raja Akrisios ini pun mengurung Danae di menara supaya tidak melahirkan anak. Namun, Zeus pun mendatangi Danae dalam bentuk pancuran dan menghamilinya. Sampai Danae pun akhirnya melahirkan Perseus yang merupakan anak dari Zeus. Nah, mengetahui bahwa putrinya hamil, Akrisius ini pun memasukkan Danae dan Perseus ke dalam sebuah peti dan menghanyutkan mereka ke laut. Dia pun mengharapkan bahwa Danae dan Perseus ini akan meninggal. Peti yang berisi Perseus dan Danae tadi itu terdampar di Pulau Serifos. Nah, di mana di Pulau Serifos ini terdapat seorang nelayan yang menyelamatkan mereka yang bernama Diktis. Diktis ini sendiri ternyata merupakan saudara dari seorang raja di Pulau Serifos ini yang bernama Polydectes. Polydectes ini itu membesarkan Perseus hingga besar. Kemudian Raja Polydectes ini jatuh cinta kepada Danae, ibu dari Perseus. Namun Perseus tidak menyetujui hubungan antara ibunya dengan Polydectes ini. Sehingga Polydectes pun menyusun sebuah rencana untuk menyingkirkan Perseus. Polydectes mengadakan sebuah pernikahan dan tamunya harus membawa hadiah. Tetapi Perseus datang hanya tanpa membawa apa-apa. Sehingga Polydectes pun menyebut Perseus sebagai nelayan yang malas dan miskin. Perseus yang marah dan menyatakan bahwa dia akan mampu membawakan benda apapun untuk Polydectes. Maka Polydectes pun menyeru Perseus untuk membawa kepala Medusa yang sebuah hal yang sangat mustahil. Nah, Perseus pun akhirnya berkelana untuk mencari sarang dari Medusa. Di tengah perjalanannya, Perseus yang adalah putra dari seorang Zeus dewa tadi, dia pun dibantu oleh para dewa lainnya. Dia didatangi oleh Dewi Athena bersama dewa Hermes yang memberitahunya untuk mencari Nim, di mana Nim ini berada di sekitar wilayah utara atau yang sering kita ketahui sebagai peri atau bidadari. Nah, karena mereka akan memberi Perseus senjata untuk mengalahkan Medusa. Ada seorang makhluk yang disebut dengan Graiai yang mengetahui keberadaan dari para Nim ini. Nah, mereka ini merupakan 3 perempuan tua bersaudara yang hanya memiliki 1 mata dan 1 gigi. Jadi mereka menggunakan gigi dan mata tersebut secara bergantian. Nah, Graiai ini dipercaya memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Perseus pun langsung berangkat menuju ke kediaman para Graiai. Di tempat Graiai, Perseus pun merebut satu-satunya bola mata yang mereka miliki itu tadi. Lalu setelah mereka memberitahu tempat dari para Nim ini, Perseus pun langsung mengembalikan bola mata itu. Perseus pun langsung mendatangi kediaman dari para Nim
Lalu para nim ini pun langsung memberikan Perseus berbagai macam peralatan. Di antaranya itu yaitu sendal bersayap, pedang adaman milik Dewa Hermes, kantung penyimpanan, helm tembus pandang milik Hades, perisai cermin, dan pedang milik Athena. Setelah memperoleh semua peralatan itu, Perseus pun langsung terbang menuju kepada sarang dari para Gorgon. Ketika Perseus tiba, para Gorgon pun sedang tertidur. Perseus mendekati Medusa sambil melihat dari cermin di perisainya supaya tidak berubah menjadi batu. Perseus lalu memenggal kepala dari Medusa ini dengan pedangnya dan memasukkan kepala Medusa ini ke dalam kantung penyimpanan yang dimilikinya. Para Gorgon ini atau saudara lain dari Medusa ini yang bernama Steno dan Euryale ini terbangun tetapi tak melihat Perseus karena sang pahlawan telah memakai helm kegelapan atau jubah dan tembus pandang. Kemudian keluarlah Pegasus dan Chrysaor dari tubuh Medusa yang dipercaya sebagai anak dari hubungan gerap antara Medusa dan Poseidon tadi. Menurut Koko sih sebenarnya Medusa ini nggak memiliki niat yang jahat untuk merubah orang-orang tersebut menjadi batu. Tapi karena kutukannya, Medusa pun tidak tahu cara untuk mengembalikan orang-orang yang sudah jadi batu supaya bisa balik ke bentuk semula. Dan orang-orang tersebut pun sudah menganggap bahwa Medusa sebagai sosok yang jahat. Sehingga banyak sekali orang yang ingin mengalahkannya dan menunjukkan kehebatannya di depan Medusa. Setelah berhasil mengalahkan Medusa ini tadi, Perseus pun melakukan perjalanan kembali ke Seriphos. Seriphos ini merupakan kerajaan di mana Perseus ini dan ibunya Danae terdampar pas dibuang waktu itu. Nah, Perseus ini membawa kepala Medusa yang sudah dipenggal tadi, lalu darahnya pun menetes di sekitar dataran Libya. Setiap tetes darah ini dipercaya menjadi ular berbisa. Nah, kekuatan kepala Medusa ini juga dapat dilihat ketika Perseus ini bertemu dengan seorang Titan Atlas. Lalu Titan Atlas ini dimintai sebuah tempat tinggal, tempat istirahat bagi Perseus untuk sementara. Namun Titan Atlas ini menolak, sehingga Perseus pun mengeluarkan kepala Medusa dan merubah Atlas tersebut menjadi sebuah gunung. Lalu Perseus juga menyelamatkan Andromeda dari serangan monster laut kiriman Poseidon dan bertarung dengan Phineus, lelaki yang juga menyukai Andromeda. Lalu Perseus ini pun kembali ke Seriphos. Di Seriphos, Perseus mengubah Polydectes dan anak buahnya itu menjadi batu. Perseus selalu memberikan kepala Medusa tersebut kepada Athena. Kemudian Athena pun memasangkan kepala tersebut ke Aegis. Tidak lupa Perseus juga mengembalikan semua peralatan dewa yang dipinjamnya tadi. Lalu setelah itu, Perseus bersama ibunya Danae dan Andromeda sudah menjadi istrinya ini kembali ke Argos. Kakeknya Chryseus yang takut akan dibunuh oleh cucunya sendiri, yaitu Perseus, yang tadinya itu mengusir Danae dan Perseus dari kerajaan, dia pun kabur karena takut akan mati, sehingga dia pun kabur ke Argos sebelum Perseus tiba di tempat tersebut. Lalu setelahnya pun Perseus mengikuti sebuah perlombaan di Larissa. Perseus melempar sebuah cakram. Secara tidak sengaja, cakram itu menghantam kepala seorang pria tua yang ternyata adalah Acrisius, kakeknya tadi. Lalu kakeknya ini meninggal dalam sekejap saat itu juga, sesuai dengan ramalan dari para peramal. Oh iya guys, meskipun Medusa ini umumnya dianggap sebagai monster, namun kepalanya ini sering dianggap sebagai jimat pelindung yang akan menjauhkan diri dari kejahatan. Dengan demikian, gambar kepala Medusa ini dapat dilihat di banyak artefak Yunani kuno dan Romawi kuno, seperti perisai, penutup dada, dan mosaik. Saat ini, gambar kepala Medusa yang paling terkenal mungkin adalah milik logo dari perusahaan mode dari Italia, yaitu Versace. Sekianlah guys video dari Koko hari ini. Gimana menurut kalian tentang video Koko hari ini? Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh tekan tombol like di bawah dan komentar ya guys. Jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe di bawah dan tekan tombol lonceng notifikasi di sebelahnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and drink your Koko.